Baik, hari ini kita telah mempelajari tentang geometri dan pengukuran pada persegi dan persegi panjang. Nah, tadi kita telah membahas tentang luas dan keliling persegi panjang. Sekarang di sini ada contoh perhitungan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Baik, untuk soal yang pertama, di sini hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi jika digambarkan seperti ini. Jadi persegi panjang yang memiliki panjang 10 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, tentukan juga luasnya. Berarti untuk menjawabnya, kita biasakan untuk diketahui terlebih dahulu. Diketahui tadi panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Panjang simbolnya P. P sama dengan 10 cm. Lebarnya L sama dengan 6 cm. Ditanyakan, yang pertama kan yang ditanyakan adalah keliling. Keliling K dan tentukanlah luasnya. Berarti yang ditanyakan selanjutnya adalah L. Yang pertama, kita hitung kelilingnya. K sama dengan 2 kali P ditambah L. Berarti K sama dengan 2 dalam kurung. P-nya berapa tadi? 10 cm. Kita masukkan 10 cm. Ditambah lebarnya 6 cm. Berarti K sama dengan 2 dikali 10 tambah 6, 16 cm. Berarti K sama dengan 2 dikali 16. Berarti K sama dengan 32 cm. Yang selanjutnya, kita akan menghitung luas persegi panjang ini. Untuk luas, rumusnya adalah L sama dengan P kali L. Ini untuk luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang sama dengan P kali L atau panjang dikali lebar. Berarti L sama dengan, tadi panjangnya adalah 10 cm. Kita masukkan 10 cm dikali lebarnya adalah 6 cm. Berarti panjang kali lebar 10 kali 6. Berarti 60 cm. Karena di sini cm dikali cm, maka akan jadi cm kuadrat. Maka luas untuk persegi panjang adalah 60 cm persegi atau kuadrat. Karena cm dikali cm akan menjadi cm kuadrat. Maka dari itu satuan dari luas selalu ada lambang perseginya. Nah, yang selanjutnya untuk soal nomor 2 masih tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang ya. Tetapi yang dibahas di sini adalah luas dan keliling persegi panjang. Luas sebuah persegi panjang 91,2 cm persegi dan panjangnya 12 cm. Hitunglah lebar persegi panjang tersebut beserta kelilingnya. Jadi, yang pertama biasa diketahui. Diketahui di sini luas sebuah persegi panjang. Luas itu disimbolkan dengan L besar. L besar sama dengan 91,2 cm persegi. Dan panjangnya 12 cm. Berarti P sama dengan 12 cm. Hitunglah lebar persegi panjang tersebut beserta kelilingnya. Berarti ditanyakan lebar persegi panjang yang disimbolkan dengan L kecil beserta kelilingnya. Berarti disimbolkan dengan K. Nah,
Yang pertama, kita mencari lebarnya terlebih dahulu. Mencari lebarnya bagaimana? Karena yang diketahuinya di sini luasnya, luas persegi panjangnya, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama yaitu L besar sama dengan P dikali L kecil. L ini untuk luas, berarti kita masukkan luasnya berapa? 91,2 sama dengan P-nya 12 cm dikali lebarnya ditanyakan, berarti kita tulis L. Nah, setelah itu kan yang ditanyakan lebarnya. Di sini ada 12 kali L. Berarti 12 ini harus pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi 91,2 karena di sini kali, ketika pindah ke sebelah kiri atau pindah ke ruas sebelahnya, maka akan menjadi bagi. Jadi 91,2 per 12 sama dengan di sini tinggal lebarnya. Atau L sama dengan 91,2 per 12. Jadi L sama dengan 7,6 cm. Yang selanjutnya kita menghitung kelilingnya. K sama dengan 2 dikali P tambah L. Berarti 2, P-nya adalah 12 kita masukkan. Ditambah, tadi lebarnya sudah dicari, yaitu 7,6 cm. Berarti K sama dengan 2 dikali 19,6 cm. Berarti kelilingnya adalah 2 dikali 19,6, yaitu 39,2 cm. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Di sini ada persegi PQRS dan di sini ada persegi panjang KLMN. Nah, keterangannya pada persegi panjang KLMN di samping, panjang KL berbanding LM sama dengan 3:2. Jadi panjang KL berbanding LM yaitu 3:2. Dan panjang sisi PQRS berarti kan sisi-sisi untuk persegi ini. Jika keliling KLMN, jadi jika keliling persegi panjang ini 2 kali keliling persegi PQRS, berarti keliling dari persegi panjang ini adalah 2 kali dari keliling persegi PQRS ini. Maka tentukan keliling persegi PQRS dan panjang KL dan LM. Berarti kita jawab, diketahui. Tadi yang diketahui adalah perbandingan KL dan LM, yaitu 3:2. Lalu, panjang sisi PQRS. Kan ini persegi, berarti sisi-sisinya disimbolkan dengan S. S sama dengan 7,5 cm. Lalu, keliling KLMN 2 kali keliling persegi PQRS. Berarti keliling KLMN sama dengan 2 kali keliling PQRS. Nah, yang pertama kita akan cari keliling persegi PQRS. Untuk rumus keliling persegi adalah K sama dengan P kali S. Berarti K
sama dengan 4 dikali 7,5 cm. Adalah 30 cm. Ini untuk keliling persegi PQRS. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari panjang KL dan panjang LM. Untuk mencari panjang KL dan LM, tadi kita mengetahui perbandingan KL dan LM. KL berbanding LM sama dengan 3:2. Nah, maka dari itu kita misalkan. Misal KL sama dengan 3X, maka panjang LM sama dengan 2X. Nah, lalu tadi juga diketahui bahwa keliling KLMN sama dengan 2 kali keliling PQRS. Maka kita tuliskan di sini, keliling persegi panjang KLMN sama dengan 2 kali keliling PQRS. Maka kita tuliskan dulu keliling persegi panjang itu kan 2 dikali P ditambah L. Untuk keliling persegi, kan di sini keliling persegi panjang KLMN itu adalah 2 kali keliling persegi PQRS, berarti 2 dikali keliling persegi PQRS, yaitu tadi udah diketahui keliling persegi PQRS itu adalah 30 cm. Maka kita tuliskan 30 cm. Lalu kita masukkan 2 kali tadi panjang. Panjang itu berarti kalau di gambarnya itu tadi adalah KL dan lebarnya itu adalah LM. Nah, tadi kan sudah dimisalkan, jika KL sama dengan 3X, maka kita masukkan 3X ditambah L lebarnya itu kan LM. LM-nya kita misalkan 2X. Kenapa jadi 3X, 2X? Tadi sudah dijelaskan karena KL dan LM, KL banding LM itu sama dengan 3:2. Jadi kalau kita memisalkan KL-nya 3X, maka LM-nya itu adalah 2X. Kita masukkan lebarnya, LM sama dengan 2X. 2 dikali 30, 60 cm. Nah, selanjutnya, ini 2 kali 3X tambah 2X adalah 5X. Sama dengan 60 cm. 2 dikali 5X. Berarti 10X. Sama dengan 60 cm. Berarti di sini X sama dengan 60 cm. Sehingga 60 cm per 10 cm sama dengan 6 cm. Berarti di sini X-nya itu adalah 6 cm. Panjang KL sama dengan 3X. Maka KL sama dengan 3 dikali 6. 3 kali 6 adalah 18 cm. Maka panjang KL itu adalah 18 cm. Nah, untuk mencari lebar LM tadi dimisalkan 2X. Maka LM sama dengan 2X. LM sama dengan 2 dikali, tadi X-nya kan sudah dicari adalah 6. Maka 2 dikali 6 adalah 12 cm. Nah, untuk contoh soal nomor 4. Di sini soalnya, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4. Jika luas persegi panjang tersebut 252 cm persegi, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, di sini kan diketahui panjang
dan lebarnya itu 7:4. Nah, jadi bukan panjang dan lebar sebenarnya ya. Jadi 7:4 ini adalah perbandingannya. Jadi diketahui P banding L sama dengan 7:4. Dan di sini diketahui luas persegi panjangnya itu adalah 252 cm persegi. Maka diketahui L besar sama dengan 252 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah ukuran panjang dan lebar sebenarnya. Maka kita misalkan P-nya itu sama dengan 7N cm. Nah, karena di sini 7:4, maka 7N cm dan lebarnya itu, jika P-nya 7 berarti lebarnya adalah 4N cm. Nah, selanjutnya, karena di sini yang diketahuinya itu adalah luas persegi panjang, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan, tadi kan diketahui luas persegi panjangnya itu adalah 252 cm persegi. Maka luas persegi panjang sama dengan 252 cm persegi. Rumus luas persegi panjang itu adalah P dikali L. P dikali L sama dengan 252 cm persegi. Tadi panjangnya telah kita misalkan, yaitu 7N cm. Maka kita masukkan panjangnya itu adalah 7N dikali lebarnya itu adalah 4N. Sama dengan 252 cm persegi. Nah, 7 kali 4 adalah 28. N dikali N adalah N kuadrat. Sama dengan 252 cm persegi. N kuadrat, jadi kita simpan di sini variabelnya, dan untuk angkanya kita seperti biasa pindahkan ke ruas sebelah sini. 252 cm persegi per 28. Maka N kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini kan N kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini kita harus hilangkan kuadratnya, maka ruas sebelahnya harus diakarkan. Jadi N sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3, maka N sama dengan 3. Nah, karena tadi telah diketahui N-nya itu sama dengan 3 ya, maka kita akan cari panjangnya. Dan tadi panjangnya telah kita misalkan, yaitu P sama dengan 7N, dan lebarnya juga telah kita misalkan tadi L sama dengan 4N. Kita tinggal masukkan N yang sudah dihitung tadi, di mana P sama dengan 7 dikali N, yaitu 7 dikali 3 sama dengan 21 cm. Dan lebarnya tadi kita udah misalkan yaitu 4 kali N, maka lebarnya 4 dikali 3. L sama dengan 12 cm. Untuk contoh soal nomor 5. Nah, untuk contoh soal nomor 5, jadi di sini ada keliling sebuah taman yang berbentuk persegi. Ingat ya, bukan persegi panjang, tetapi persegi. Adalah 280 meter. Berapa ar luas taman tersebut? Rumus luas persegi itu adalah L sama dengan S kuadrat. Nah, untuk mencari luas itu kan dibutuhkan panjang sisi. Nah, di mana kita harus mencari panjang sisinya? Karena di sini diketahuinya keliling, maka kita bisa mencari sisi itu dari keliling. Di mana rumus keliling persegi itu adalah 4 dikali S. Sehingga K sama dengan 4 kali S, K-nya kita masukkan, yaitu 280. 4 dikali S. Nah,
Yang ditanyakan adalah S, sehingga si 4-nya ini harus kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Yang tadinya di sini kali, maka ketika pindah ke ruas sebelahnya, maka akan menjadi bagi. Sehingga 280 per 4 sama dengan S. Atau S itu sama dengan 280 per 4. S sama dengan 280 dibagi 4 adalah 70. 70 di sini bukan sentimeter ya, karena di sini kelilingnya adalah meter, maka sisinya itu dalam satuan meter. Selanjutnya kita mencari luas taman tersebut yang berbentuk persegi ini. Nah, untuk mencari luas, tadi rumusnya adalah L sama dengan S kuadrat. Kita sudah menghitung, S-nya itu adalah 70. Sehingga L sama dengan 70 meter kuadrat. L sama dengan 70 meter dikali 70 meter. 4.900. Meter kali meter jadi meter persegi. Ingat ya, kalau luas itu satuannya harus ada perseginya. Karena tadi yang diminta itu dalam satuan R, maka 4.900 meter persegi ini harus kita ubah dalam satuan R. Nah, di sini kita harus ingat bahwa 1 R itu adalah 1 dekameter persegi atau 1 dam persegi. Nah, 100 meter persegi sama dengan 1 dam persegi. Maka untuk mengubah meter kuadrat ini menjadi R, caranya yang pertama, kita harus ubah dulu ke dekameter. Jadi L sama dengan 4.900 meter persegi. Kita ubah dulu ke dam, ke dekameter. Di mana 1 dekameter itu adalah 100 meter persegi. Maka kita bagi 4.900 dibagi 100. Sehingga L sama dengan 49 dekameter persegi. Nah, 1 dekameter persegi adalah 1 R, maka L sama dengan 49 R. Nah, untuk contoh soal yang nomor 6. Jadi untuk contoh soal nomor 6 ini, kita harus menghitung luas dan keliling daerah yang diarsir. Di sini pada bangun A dan pada bangun B. Yang pertama, kita kerjakan dulu untuk yang bangun A. Di bangun A ini, jika dianalisis dari gambarnya, di sini kan ada persegi panjang, terus ada 2 buah persegi. Nah, kita diinstruksikan dalam soalnya untuk menghitung keliling dan luas daerah yang diarsir saja. Nah, maka dari itu kita diketahui dulu persegi panjangnya memiliki panjang 30 cm. Berarti P sama dengan 30 cm. Dan lebarnya itu adalah 16 cm. L sama dengan 16 cm. Nah, untuk perseginya, di sini perseginya memiliki sisi-sisi yang panjangnya itu 6 cm, sehingga S sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir dan keliling daerah yang diarsir. Nah, pertama kita cari dulu luas yang diarsir. Nah, untuk luas yang diarsir, berarti luas diarsir sama dengan, kan di sini luas diarsir itu adalah luas persegi panjang, tetapi dikurangi luas 2 buah persegi, sehingga
L persegi panjang dikurangi L persegi. Nah, luas perseginya ada 2, sehingga L persegi panjang dikurangi, karena ada 2, jadi 2 L persegi. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikurangi 2 dikali luas persegi itu adalah S kuadrat. Sehingga panjangnya tadi 30 cm dikali lebarnya adalah 16 cm. Dikurangi 2 kali S kuadrat. S-nya tadi 6 cm kuadrat. Sehingga 30 dikali 16 adalah 480 cm kali cm, cm persegi, cm kuadrat. Dikurangi 6 kuadrat adalah 36. Cm dikuadratkan akan jadi cm kuadrat. Sehingga 480 dikurangi 2 kali 36, yaitu 72. Sehingga 480 dikurangi 72 adalah 408 cm kuadrat atau cm persegi. Selanjutnya kita mencari keliling yang diarsir. Jadi untuk mencari keliling yang diarsir ini sebenarnya mudah jika kita ingat bahwa keliling itu adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang tersebut. Jadi sisi-sisi yang membatasi bidang yang diarsir kita hitung saja. Nah, dari sini ke sini kan 30 cm, tetapi di sini ada garis atau ada bidang yang tidak diarsir. Sehingga 30 dikurangi 6 cm yaitu 24 cm. Jadi dari sini ke sini yaitu 24 cm. Kita tulis 24 cm ditambah. Lalu kita garis yang ini yang membatasi sebelah sini yaitu 6 cm. Lalu ini ke sini adalah 6 cm. Lalu dari sini ke sini yaitu kan dari ujung sini ke ujung sini 16 cm karena di sini ada yang tidak diarsir yaitu 6 cm, maka 16 dikurangi 6 cm yaitu 10 cm. Ditambah dari sini ke sini yaitu sama seperti dari sini ke sini yaitu 24 cm. Lalu dari ujung sini ke sini yaitu 16 dikurangi 6 yaitu tadi adalah 10 cm. Lalu ini 6 cm dan ini 6 cm. Sehingga kita jumlahkan seluruhnya 62 cm. Jadi kalau misalkan menemukan soal yang bidangnya seperti ini atau bangun datarnya seperti ini, jika mencari keliling yang diarsir, tinggal kita hitung saja garis-garis yang membatasi bidang yang diarsirnya. Jadi garis-garis yang membatasi bidang yang diarsirnya kita jumlahkan seperti. Nah, untuk contoh soal nomor 7, ini merupakan contoh soal penerapan dari persegi dan persegi panjang. Di mana yang pertama, soalnya ini sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. Jadi lahannya itu sisi-sisinya adalah 43 meter. 43 meter. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan. Jadi di sisi-sisinya itu dibuat jalan dengan lebar 1,5 meter jalannya. Lalu sisa lahan dibuat taman
yang dikelilingi pohon pelindung dengan jarak antar pohon 5 meter. Jadi di tengah-tengahnya itu kan di pinggirnya dibuat jalan. Tengah-tengahnya itu akan dibuat taman yang dimana sekelilingnya itu ditanami pohon pelindung, akan ditanami pohon pelindung. Nah, jadi di sekeliling tamannya ini, akan ditanami pohon pelindung dengan jarak setiap pohonnya itu adalah 5 meter. Jadi, hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohonnya itu 45.000. Jadi, kita harus menentukan dulu berapa pohon yang harus dibeli untuk ditanami di sekeliling taman tersebut dengan jarak antar pohonnya itu 5 meter. Nah, untuk menjawabnya, intinya, kita harus mencari dulu keliling taman tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui berapa sih pohon yang akan ditanami di taman tersebut. Untuk mencari keliling taman ini, maka kita harus mengetahui dulu sisi-sisinya ini berapa sih panjangnya. Nah, untuk mencari sisi-sisi panjangnya taman ini, kita hitung panjang sisi taman. Jadi kan panjang lahan dari ujung sini ke ujung sini itu adalah 43 meter, yang dimana dibuatkan jalan pinggirnya itu dengan lebar 1,5 meter. Jadi kan di sini 1,5, di sini juga 1,5. Sehingga dari sini ke sini itu adalah 43 meter. 3 meter dikurangi 1,5 ditambah 1,5 atau 2 kali 1,5. Jadi 43 dikurangi 3. Sehingga panjang sisi tamannya ini adalah 40 meter. Sehingga ini 40 meter. Setelah diketahui sisinya, maka kita bisa mencari keliling taman tersebut. Nah, untuk mencari keliling taman, kita menggunakan rumus keliling persegi karena tamannya berbentuk persegi. Jadi, keliling taman sama dengan 4 dikali S, yaitu 4 dikali, tadi sisinya berapa? 40 meter. Sehingga 4 kali 40 sama dengan 160 meter. Nah, setelah diketahui keliling sisi-sisinya ini 40 meter, maka kita bisa mencari berapa pohon yang akan ditanami dengan jarak antar pohonnya itu 5 meter. Sehingga cara menghitungnya, banyak pohon yang diperlukan yaitu keliling taman dibagi jarak antar pohon. Di mana keliling taman tadi sudah dicari yaitu 160 meter. Dibagi jarak antar pohonnya, tadi jarak antar pohon yang diinginkannya itu adalah 5 meter. Sehingga 160 meter dikurangi 5 meter, yaitu 32. Nah, jadi yang dibutuhkan pohonnya itu sebanyak 32 batang pohon. Nah, sekarang kita menghitung biayanya. Biaya pohon yang harus dikeluarkan untuk membeli pohon tersebut berapa? Biaya membeli pohon. Nah, kan yang dibutuhkan itu 32 pohon, sehingga 32 dikali satu pohonnya itu berapa? Satu pohonnya itu adalah 45.000. Sehingga 32 dikali 45.000 yaitu 1.440.000 rupiah.
Untuk contoh soal nomor 8, di mana lantai sebuah rumah berukuran 8 meter kali 6 meter. Lantai itu akan ditutupi ubin dengan biaya 15.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk memasang ubin pada lantai tersebut? Jika ada soal seperti ini, maka yang pertama harus dicari itu adalah luas daerah yang akan ditutupi, baik itu ditutupi oleh ubin, oleh cor beton, dan lain sebagainya. Kebetulan di soal ini ditutupi oleh ubin, maka kita harus mencari dulu luasnya. Di mana luas sama dengan P kali L, 8 kali 6. 8 kali 6 itu adalah 48 meter persegi. Ini 8-nya panjangnya, 6 adalah lebarnya. Nah, setelah diketahui luasnya itu 48 meter persegi, kita mencari biayanya. Cara mencari biayanya yaitu biaya per meter dikali biaya per meter persegi dikali luas daerah yang akan ditutupinya. Jadi 48 dikali 15.000 yaitu Rp720.000.